Pada zaman dahulu kala, di bawah langit malam yang memeluk bumi dengan tenang, terbentang sebuah desa kuno yang sangat asri. Angin berhembus pelan membawa aroma dedaunan basah dan bunga melati yang mekar di pekarangan rumah warga. Suara jangkrik bernyanyi merdu bersahutan dengan katak di pinggir sawah menciptakan melodi malam yang menenangkan hati siapa saja. Di desa ini waktu terasa berjalan lambat membiarkan penduduknya hidup dalam kedamaian alam yang sangat utuh dan belum tersentuh hiruk-pikuk dunia luar yang penuh ambisi. Di tengah desa kuno tersebut berdirilah sebuah rumah kayu tradisional yang tampak kokoh meski usianya sudah sangat tua. Rumah ini memiliki halaman tanah yang sangat luas dan selalu disapu bersih setiap pagi dan sore hari. Di sudut halaman terdapat sebuah sumur tua dengan air yang sangat jernih memantulkan cahaya bulan purnama yang bersinar terang. Tidak jauh dari sumur itu, ada sebuah sudut khusus yang digunakan untuk menjemur padi hasil panen yang menguning keemasan di bawah terik matahari siang. Di bagian belakang rumah kayu itu terdapat sebuah dapur sederhana yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang rapi. Di dalam dapur tersebut ada sebuah tungku api tanah liat yang selalu menyala hangat setiap pagi dan malam. Asap tipis beraroma kayu bakar sering membumbung dari atap dapur, memberikan kesan kehidupan yang damai dan bersahaja. Di rumah inilah tinggal seorang wanita yang sangat lembut bernama Sari, yang selalu menjaga peninggalan leluhurnya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Sari adalah sosok wanita yang sangat dihormati oleh seluruh warga desa karena tutur katanya yang selalu sopan dan perilakunya yang halus. Wajahnya selalu memancarkan keteduhan, meskipun tangannya kasar karena setiap hari harus bekerja keras mengurus ladang dan rumah. Ia tidak pernah mengeluh tentang nasibnya, dan selalu menyapa tetangga dengan senyuman yang sangat tulus dari lubuk hatinya. Bagi Sari kebahagiaan sejati bukanlah harta yang berlimpah, melainkan ketenangan batin dan kemampuan untuk bersyukur atas segala karunia kecil yang diberikan alam. Sari tinggal berdua saja dengan anak sematawayangnya yang bernama Banyu yang kini mulai tumbuh menjadi anak yang cerdas. Beberapa tahun yang lalu, Banyu adalah anak yang sangat lemah dan sering jatuh sakit karena tubuhnya yang rentan. Malam demi malam, Sari harus terjaga untuk mengompres dahi anaknya dan meracik obat dari dedaunan herbal yang ia petik di hutan. Kasih sayang seorang ibu yang tidak ada batasnya perlahan membuat Banyu kembali sehat dan bisa berlari ceria di halaman rumah. Namun di balik senyum damai yang selalu ditunjukkan oleh Sari tersimpan sebuah kisah kelam yang terjadi tepat 3 tahun yang lalu. Pada masa itu kehidupan mereka sedang diuji dengan cobaan yang sangat berat, karena panen yang gagal dan penyakit yang menyerang Banyu. Suami Sari yang bernama Dharma merasa sangat muak dengan kemiskinan dan kesulitan hidup yang seolah tidak berujung di desa tersebut. Dharma mulai kehilangan kesabaran dan sering marah tanpa alasan yang jelas membuat suasana rumah menjadi sangat tidak nyaman. Dharma adalah seorang pria yang selalu tergiur oleh cerita tentang kemewahan dan kekayaan yang bisa didapatkan di kota besar. Matanya selalu berkilat penuh ambisi setiap kali mendengar kabar tentang orang desa yang berhasil membangun rumah batu dan membeli perhiasan emas. Ia merasa bahwa tinggal di desa hanya akan membuang masa mudanya dan mengubur mimpinya untuk menjadi orang kaya raya yang dihormati. Dharma lupa bahwa kekayaan sejati adalah keluarga yang saling menyayangi dan menjaga satu sama lain dalam keadaan apapun. Puncak dari keserakahan Dharma terjadi pada suatu malam yang sangat dingin ketika hujan badai melanda seluruh pelosok desa. Saat itu, Banyu sedang demam tinggi dan napasnya tersengal. Namun Dharma justru berkemas mengemasi pakaiannya ke dalam sebuah buntalan kain. Dengan wajah yang dingin dan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Dharma melangkah keluar pintu meninggalkan istri dan anaknya yang sedang sakit. Ia memilih untuk pergi mengejar harta di kota meninggalkan keluarganya berjuang antara hidup dan mati di dalam rumah tua itu. Kepergian suaminya malam itu sempat membuat hati Sari hancur berkeping, dan air matanya mengalir deras tidak tertahankan di dekat tungku dapur. Sari menangis dalam diam memeluk erat tubuh kecil Banyu yang panas gemetar karena demam sambil terus memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia merasa dunia seakan runtuh. Namun ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah pada keputusasaan demi kelangsungan hidup anak satu-satunya. Malam itu menjadi titik balik bagi Sari untuk bangkit menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri tanpa sosok suami.
Setelah tangis malam itu mereda, Sari mengusap air matanya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi meratapi nasibnya. Ia menyadari bahwa rumah kayu peninggalan leluhurnya ini adalah satu-satunya tempat bernaung yang aman bagi Banyu untuk tumbuh besar. Sari mulai bekerja 2 kali lipat lebih keras menanam sayuran di pekarangan dan menerima pekerjaan menenun kain dari para saudagar desa. Semua itu ia lakukan hanya dengan satu niat suci, yaitu mempertahankan rumah leluhurnya agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Bagi Sari, rumah kayu ini bukanlah sekadar susunan papan dan tiang penyangga, melainkan saksi bisu perjuangan dan cinta keluarganya secara turun-temurun. Di setiap sudut ruangan tersimpan kenangan masa kecilnya dan doa-doa, baik dari kakek neneknya yang selalu menyertai langkahnya. Rumah ini memberikan kehangatan saat malam terasa dingin dan memberikan kesejukan saat matahari bersinar, sangat terik di musim kemarau panjang. Ia bertekad untuk merawat setiap jengkal lantai kayunya dengan segenap tenaga hingga Banyu dewasa kelak dan bisa mewarisinya. Rutinitas pagi Sari selalu dimulai sebelum matahari terbit di ufuk timur, memancarkan cahaya jingga yang perlahan menghalau kegelapan malam. Ia melangkah ke dapur dengan langkah yang sangat ringan, lalu menyalakan api di tungku menggunakan kayu bakar yang sudah kering. Aroma nasi yang sedang ditanak menyebar ke seluruh penjuru rumah mengusir hawa dingin sisa malam yang masih menyelimuti desa. Suara gemeretak kayu bakar yang terbakar menjadi melodi penyemangat bagi Sari untuk memulai hari dengan penuh rasa syukur dan harapan baru. Setelah menyiapkan sarapan, Sari biasanya menuju ke sudut penjemuran untuk meratakan gabah padi di atas tikar anyaman yang lebar. Tangannya yang terampil bergerak cepat, membolak-balikan padi agar kering merata di bawah sinar matahari. Pagi yang mulai terasa hangat. Sesekali ia duduk di teras sambil menganyam keranjang bambu pesanan tetangga dengan ketelitian yang sangat luar biasa dan sabar. Pekerjaan kasar ini tidak pernah meruntuhkan kelembutan hatinya, justru membuatnya semakin mengerti tentang nilai sebuah usaha dan kesabaran dalam hidup. Menjelang siang hari, Sari akan pergi ke sumur tua di sudut halaman untuk menimba air bersih yang digunakan untuk mandi dan memasak. Suara ember kayu yang beradu dengan dinding sumur bergema pelan diikuti oleh suara kecipak air yang sangat segar. Sari menarik tali sumur dengan tenaga yang terbiasa, membiarkan tetesan air membasahi sedikit ujung kain kebayanya yang bermotif bunga kecil. Air sumur yang jernih itu seolah mencuci semua kelelahan fisiknya dan mengembalikan energi segar ke dalam tubuhnya yang terus bekerja tanpa henti. Berkat kerja keras dan doa Sari yang tidak pernah putus, kondisi Banyu kini sudah jauh lebih sehat dan kuat. Banyu tidak lagi sering sakit-sakitan seperti 3 tahun yang lalu, saat ayahnya dengan kejam membuang mereka berdua begitu saja. Anak laki-laki itu sering membantu ibunya membawakan kayu bakar kecil dan menyapu dedaunan kering yang jatuh berserakan di halaman. Melihat Banyu tumbuh dengan senyum ceria adalah bayaran yang sangat sepadan bagi Sari atas semua penderitaan dan keringat yang ia curahkan. Penduduk desa sangat mengagumi ketegaran hati Sari yang tidak pernah sekalipun menjelekkan nama Dharma di hadapan orang banyak. Ketika ada tetangga yang bertanya tentang suaminya, Sari hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa jalan hidup setiap orang sudah ditentukan. Ia tidak membiarkan kebencian meracuni hatinya, karena ia percaya bahwa kedamaian pikiran adalah kunci untuk membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Warga desa pun sepakat untuk selalu menjaga kerukunan dan diam-diam saling membantu meringankan beban pekerjaan Sari di ladang. Saat ini satu-satunya keinginan terbesar yang ada di dalam hati Sari hanyalah merawat rumah peninggalan itu dan hidup tenang. Ia tidak mengharapkan kekayaan atau kembalinya sosok suami yang telah tega menelantarkan mereka di saat yang paling kritis dan menyakitkan. Sari hanya ingin melihat Banyu tumbuh menjadi anak yang jujur, pekerja keras, dan bisa menghargai alam serta leluhurnya di desa. Baginya kebahagiaan sejati sudah ia temukan dalam kesederhanaan hidup setiap hari yang mengalir tenang seperti air sungai di ujung desa. Di penghujung hari yang melelahkan, Sari sering duduk di beranda depan rumahnya sambil menikmati angin malam yang berhembus sangat lembut. Ia menemani Banyu yang sedang asyik memperhatikan kerlap-kerlip kunang-kunang yang terbang rendah di sekitar semak-semak bunga melati. Suasana malam di desa itu selalu berhasil memberikan ketenangan batin yang luar biasa, seolah-olah menyembuhkan segala luka batin masa lalu.
Sari merasa bahwa hidupnya kini sudah utuh dan aman dari segala bentuk gangguan luar yang bisa merusak kedamaian keluarga kecilnya. Ibu, mengapa bintang di langit itu? Ada yang sangat terang dan ada yang redup. Tanya Banyu dengan wajah penasaran sambil menunjuk angkasa. Sari tersenyum lembut mengusap rambut anaknya, lalu menjawab bahwa bintang yang terang adalah mereka yang selalu bersyukur atas cahayanya sendiri. Ia menanamkan nilai-nilai kehidupan lewat cerita alam yang sederhana, agar Banyu mengerti arti kebaikan tanpa perlu merasa rendah diri. Malam itu mereka berdua larut dalam obrolan hangat, yang membuat ikatan batin antara ibu dan anak ini semakin kuat tidak terpisahkan. Ketika malam semakin larut, cahaya dari tungku api di dapur mulai meredup menyisakan bara merah yang masih menyimpan rasa hangat. Bara api itu persis seperti hati Sari yang selalu memancarkan kehangatan cinta kasih meskipun dulu pernah ditinggalkan dalam kegelapan yang dingin. Ia perlahan menutup pintu kayu rumahnya dan memastikan palang kayunya terpasang kuat agar tidak ada angin kencang yang masuk ke dalam. Sari membimbing Banyu masuk ke kamar bersiap untuk beristirahat dan menyambut mimpi indah yang selalu menemani tidur nyenyak mereka setiap malam. Musim kemarau panjang baru saja berlalu meninggalkan sisa-sisa dedaunan kering yang berguguran di atas atap rumah dan halaman tanah. Kini tanda-tanda kedatangan musim hujan mulai terlihat dari awan tebal yang sering menggantung di atas bukit-bukit sekitar desa. Bau tanah basah yang disiram gerimis pertama selalu memberikan aroma khas yang membuat Sari merasa semakin terikat dengan bumi kelahirannya. Rumah kayu kuno itu berdiri tegak seolah siap menahan segala terpaan angin dan hujan deras yang mungkin akan segera datang melanda desa. Setiap pagi Sari mengambil sapu lidi kesayangannya dan mulai menyapu halaman dari ujung dekat pagar hingga ke dekat dinding sumur tua. Gerakan tangannya yang berirama menyapu debu dan daun kering seolah menjadi bentuk meditasi untuk membuang segala kenangan buruk dari pikirannya. Ia menyapu masa lalu yang menyakitkan, agar tidak kembali mengotori kehidupan damai yang sudah bersusah payah. Ia bangun selama 3 tahun ini. Halaman yang bersih mencerminkan hati Sari yang sudah sangat lapang dan bebas dari segala bentuk rasa dendam kepada suaminya. Kesabaran dan keikhlasan, Sari selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil berupa ketenangan jiwa yang sangat langka dan berharga bagi manusia. Ia merasa bahwa alam semesta selalu melindungi orang-orang yang berniat baik dan mau berjuang untuk keluarganya tanpa merugikan orang lain. Rumahnya mungkin terlihat sederhana dan jauh dari kemewahan, namun di dalamnya terdapat harta karun berupa kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sari sering memejamkan mata sejenak sambil bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah kehidupan yang mengalir damai di sekelilingnya setiap hari. Kini rutinitas yang tenang dan damai tersebut menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh bagi Sari untuk menolak segala hal buruk. Ia menjaga kehormatan rumahnya dengan sikap yang ramah, namun memiliki batasan yang jelas agar tidak ada orang asing yang berani mengganggu. Bagi Sari, rumah ini adalah semesta kecilnya yang sempurna, tempat di mana ia merajut asa dan membesarkan permata hatinya dengan aman. Tidak ada satupun niat dalam hatinya untuk mengubah jalan hidup yang sudah terasa sangat tepat dan membahagiakan jiwanya saat ini. Malam itu suasana desa benar-benar terasa sangat sepi dan damai, membuat siapa saja yang mendengarkan suara jangkrik perlahan mengantuk. Angin malam menyelimuti atap rumah kayu Sari bagaikan selimut tebal yang menjaga tidur lelap penghuninya dari segala ancaman di luar sana. Bulan bersinar terang menyinari halaman rumah yang bersih, menciptakan bayangan pohon beringin tua yang bergoyang pelan tertiup angin yang sangat sejuk. Semua tampak sempurna dan abadi dalam ketenangan desa, sebelum akhirnya sebuah kejadian tidak terduga datang menghampiri kehidupan damai mereka keesokan harinya. Ketenangan desa perlahan mulai terusik pada suatu sore yang mendung ketika awan kelabu tebal menggantung di atas atap rumah warga. Angin yang biasanya berhembus lembut kini terasa sedikit lebih dingin dan membawa hawa yang asing bagi penduduk desa yang sedang beristirahat. Daun-daun bambu bergesekan dengan suara yang aneh seolah memberikan pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang menuju ke arah mereka. Saat itulah seorang pria dengan langkah gontai dan pakaian yang terlihat sangat lusuh berjalan perlahan memasuki perbatasan desa dari arah jalan raya. Pria itu berjalan menunduk dengan wajah yang tertutup oleh caping bambu yang sudah rusak di bagian pinggirnya yang menutupi matanya. Sepatu yang ia kenakan penuh dengan lumpur kering dan debu jalanan yang menandakan bahwa ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh.
Beberapa anak kecil yang sedang bermain gasing di dekat gapura desa berhenti sejenak untuk memperhatikan sosok asing yang tampak menyedihkan tersebut. Mereka saling berbisik dengan wajah penasaran, karena jarang sekali ada orang dari luar yang datang ke desa mereka dengan keadaan yang sedemikian rupa. Ketika pria itu mengangkat wajahnya, perlahan beberapa penduduk desa yang sedang duduk di lincak bambu depan rumah mulai mengenali garis wajahnya. Wajah yang dulunya penuh dengan kesombongan dan ambisi itu, kini terlihat sangat kuyu dipenuhi dengan kerutan kelelahan dan tatapan mata yang kosong. Pria itu tidak lain adalah Dharma suami Sari, yang telah menghilang selama 3 tahun demi mengejar harta dan kemewahan di kota besar. Kabar tentang kedatangannya langsung menyebar seperti hembusan angin mengalir dari satu teras rumah ke teras lainnya dengan sangat cepat pada sore itu. Ibu-ibu yang sedang menimba air di sumur umum desa segera menghentikan aktivitas mereka untuk membicarakan kejadian yang sangat mengejutkan ini. Mereka saling berbisik, sambil sesekali melirik ke arah jalan setapak yang menuju ke rumah kayu kuno milik Sari, yang berada di tengah desa. Ada rasa kasihan melihat keadaan Dharma yang tampak seperti pengemis, namun lebih banyak rasa khawatir tentang nasib Sari dan Banyu nantinya. Mereka semua tahu betul bagaimana Dharma dulu meninggalkan keluarganya di saat yang paling sulit dan penuh dengan penderitaan yang sangat mendalam. Dharma terus melangkah dengan kaki yang gemetar menuju halaman rumah kayu yang dulu pernah ia sebut sebagai istana kecilnya bersama Sari. Hatinya berdebar kencang saat melihat betapa terawatnya rumah itu dengan halaman yang bersih dan tanaman bunga yang mekar dengan sangat indah. Tidak ada tanda-tanda kehancuran seperti yang ia bayangkan sebelumnya, justru rumah itu memancarkan aura kedamaian yang sangat kuat dan menenangkan jiwa. Ia menelan ludah yang terasa pahit menyadari bahwa istri yang dulu ia anggap lemah ternyata mampu merawat semuanya dengan sangat baik tanpanya. Saat itu Sari sedang duduk di sudut beranda depan sambil memilah kacang tanah yang baru saja dipanen dari ladang di belakang rumah. Tangannya yang cekatan tiba-tiba terhenti ketika bayangan seorang pria jatuh di atas lantai kayu tepat di depan ujung kakinya yang bersila. Sari mengangkat wajahnya dengan perlahan, dan matanya yang teduh langsung bertatapan dengan mata Dharma yang kini dipenuhi dengan air mata buaya. Udara di sekitar mereka mendadak terasa sangat kaku dan sunyi, seolah waktu berhenti berdetak untuk menyaksikan pertemuan dua masa lalu yang pahit ini. "Sari istriku, maafkan aku yang hina ini," ucap Dharma dengan suara yang bergetar serak sambil memeluk lututnya sendiri dan jatuh bersimpuh di tanah. Ia sengaja membuat suaranya terdengar sangat memelas agar hati Sari yang terkena lembut dan pemaaf itu bisa segera luluh melihat keadaannya. Banyu yang sedang bermain congklak di dalam rumah segera berlari keluar dan bersembunyi di balik kain kebaya ibunya dengan wajah yang ketakutan. Anak kecil itu sama sekali tidak mengenali sosok pria asing yang berpenampilan kotor dan menangis terseduh-seduh di halaman rumah mereka. Sari tidak segera menjawab kata-kata suaminya, melainkan hanya diam, terpaku menatap pria yang dulu pernah melukai hatinya dengan sangat dalam. Wajahnya tetap tenang tanpa ada ekspresi kemarahan yang meledak-ledak, meskipun dadanya bergemuruh mengingat malam badai saat Dharma pergi meninggalkan mereka. "Silakan duduk dulu di lincak bambu itu dan minumlah air kendi ini," kata Sari dengan nada yang sangat datar, namun tetap menjaga kesopanan. Ia menunjuk ke arah tempat duduk di sudut halaman, tidak membiarkan Dharma melangkah masuk melewati ambang pintu rumah kayunya yang suci. Dharma menerima kendi tanah liat itu dengan tangan yang gemetar lalu meminum airnya dengan rakus seolah belum minum berhari-hari lamanya. Sambil mengusap mulutnya dengan lengan baju yang kotor, ia mulai merangkai cerita bohong tentang nasib buruk yang menimpanya di kota besar. Ia bercerita bahwa ia telah ditipu oleh rekan bisnisnya dan kehilangan seluruh harta bendanya hingga harus hidup luntang-lantung di jalanan kota. Dharma berharap cerita karangannya itu bisa memancing rasa iba dari Sari dan mengizinkannya untuk kembali tinggal di rumah peninggalan leluhur tersebut. Sementara itu di sudut dapur yang terpisah dari bangunan utama, Mbah Kromo sedang duduk menikmati secangkir teh hangat yang dibuatkan oleh Sari. Mbah Kromo adalah seorang lelaki tua yang sangat bijak dan dihormati di desa itu yang dulu sering dirawat oleh Sari saat sakit. Ia memiliki pendengaran yang masih sangat tajam dan bisa menangkap setiap kata yang diucapkan oleh Dharma di halaman depan rumah sore itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya pelan, menyadari bahwa ada niat yang tidak tulus dari nada suara Dharma yang terdengar dibuat-buat.
Mbah Kromo meletakkan cangkir tehnya di atas meja bambu, lalu berjalan dengan langkah pelan namun mantap menuju ke arah beranda depan. Ketukan tongkat kayunya pada lantai tanah terdengar berirama memecah kesunyian sore, dan membuat Dharma langsung menundukkan kepalanya karena merasa sangat segan. Kehadiran Mbah Kromo selalu membawa aura kebijaksanaan yang membuat siapa saja merasa dihakimi atas niat buruk yang tersimpan di dalam hati mereka. Beliau berdiri tepat di samping Sari memberikan dukungan batin yang sangat kuat kepada wanita lembut itu untuk menghadapi cobaan yang datang. Dengan tatapan mata yang dalam dan penuh makna, Mbah Kromo melihat ke arah Dharma yang masih duduk menunduk di lincak bambu. Pria tua itu kemudian menoleh ke arah Sari dan berkata dengan suara yang pelan, namun sangat jelas terdengar di telinga mereka berdua. "Berhati-hatilah nak, angin yang tiba-tiba berhembus pelan seringkali membawa debu yang membutakan mata," ucap Mbah Kromo memberikan sebuah petuah yang sangat mendalam. Kalimat singkat itu bagaikan anak panah yang melesat tepat sasaran, menyadarkan Sari bahwa ia tidak boleh mudah percaya pada penampilan luar semata. Sari menganggukkan kepalanya dengan hormat menerima nasihat dari pria tua yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri dengan hati yang lapang. Ia tahu bahwa Mbah Kromo memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak dan insting yang sangat tajam dalam menilai karakter seseorang. Nasihat itu membuat Sari semakin waspada dan memutuskan untuk tidak mengambil keputusan apapun secara tergesa-gesa mengenai nasib suaminya tersebut. Ia hanya mengizinkan Dharma untuk beristirahat di balai-balai kecil yang ada di luar rumah dekat tempat penjemuran padi untuk malam ini. Malam perlahan turun menyelimuti desa dengan kegelapan yang tenang, diiringi oleh suara jangkrik yang kembali bernyanyi menyambut datangnya sang rembulan. Warga desa yang biasanya sudah tertidur lelap kini banyak yang masih terjaga di rumah masing-masing membicarakan kedatangan Dharma yang mendadak. Ada yang merasa kasihan, namun banyak juga yang memperingatkan tetangga lainnya untuk berhati-hati karena mereka tahu sifat asli Dharma yang serakah. Suasana desa yang biasanya sangat damai kini sedikit diwarnai oleh ketegangan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan oleh semua orang di sana. Di dalam rumah kayu kesayangannya, Sari tidak bisa segera memejamkan mata meskipun tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian bekerja di ladang. Ia duduk di tepi ranjang bambu sambil mengelus kepala Banyu yang sudah tertidur lelap dengan napas yang teratur dan wajah yang damai. Pikirannya melayang kembali pada nasihat Mbah Kromo tentang debu yang membutakan mata yang mengisyaratkan adanya kebohongan di balik tangisan sedih suaminya. Sari berdoa dalam hati memohon petunjuk kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk melindungi anaknya dan menjaga rumah peninggalan leluhurnya dari bahaya. Di luar rumah, Dharma berbaring di atas balai-balai bambu dengan beralaskan tikar pandan yang sudah usang dan terasa dingin di punggungnya. Matanya menatap tajam ke arah atap rumah kayu milik Sari dengan pikiran yang dipenuhi oleh rencana-rencana licik yang sangat tersusun rapi. Tangisannya tadi sore hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi niat aslinya yang sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang yang kejam di kota besar. Ia tidak peduli dengan perasaan istri dan anaknya, yang terpenting baginya adalah mendapatkan surat tanah rumah itu untuk dijual demi melunasi hutangnya. Kebohongan demi kebohongan telah Dharma siapkan dengan sangat matang, agar Sari yang berhati lembut itu mau mempercayainya dan mengizinkannya masuk ke rumah. Ia berencana untuk berpura-pura menjadi ayah yang baik selama beberapa hari ke depan, sambil mencari celah untuk mengambil surat berharga itu. Senyum sinis perlahan tersungging di bibir Dharma memecah kegelapan malam, saat ia membayangkan tumpukan uang yang akan ia dapatkan dari hasil penjualan rumah. Ia benar-benar tidak menyadari bahwa alam semesta selalu memiliki cara tersendiri untuk melindungi orang yang memiliki niat tulus dan hati bersih. Keesokan paginya, matahari bersinar sedikit redup tertutup oleh awan tipis yang menandakan bahwa musim hujan benar-benar sudah semakin dekat menghampiri desa. Sari bangun lebih awal dari biasanya dan langsung menuju ke dapur untuk memasak air dan menyiapkan sarapan sederhana untuk Banyu dan dirinya. Ia tidak membuatkan makanan khusus untuk Dharma, melainkan hanya menyisakan sedikit nasi dan sayur lodeh sisa semalam di atas meja bambu. Sari ingin menunjukkan bahwa kehadiran Dharma di sana tidak akan serta-merta mengubah kehidupan tenang yang sudah ia jalani selama 3 tahun. Ketika Dharma terbangun dan melihat sarapan yang sangat sederhana itu, ia merasa sangat marah di dalam hati namun berusaha untuk menutupinya rapat-rapat.
Ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya dan memakan makanan itu dengan lahap sambil terus memberikan pujian palsu atas masakan Sari yang lezat. Sari hanya membalasnya dengan anggukan kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu kembali sibuk membersihkan halaman rumah dan menyapu dedaunan kering. Sikap dingin Sari membuat Dharma merasa sedikit kesulitan untuk memulai rencana liciknya karena ia tidak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam rumah. Siang harinya ketika Sari sedang pergi ke sumur umum desa untuk mencuci pakaian, Dharma mulai menjalankan aksinya dengan sangat hati-hati. Ia berjalan mengendap-endap mendekati jendela kamar utama tempat Sari menyimpan barang-barang berharganya yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Dharma berusaha mengintip ke dalam melalui celah jendela yang sedikit terbuka, matanya liar, mencari-cari di mana sekiranya surat tanah itu disembunyikan. Napasnya tertahan ketika ia melihat sebuah kotak kayu kecil bermotif bunga yang diletakkan di atas lemari pakaian yang terlihat sangat mencurigakan. Belum sempat Dharma memanjat jendela untuk masuk, suara langkah kaki yang mendekat membuatnya terkejut dan langsung melompat kembali ke halaman tanah. Ternyata itu adalah Banyu yang sedang berlari-lari mengejar seekor kupu-kupu kuning yang terbang rendah di sekitar semak-semak bunga melati. Anak kecil itu berhenti berlari dan menatap pria asing itu dengan pandangan yang penuh tanda tanya karena melihat tingkah lakunya yang aneh. Dharma segera memasang senyum palsu dan berusaha mendekati Banyu dengan menawarkan sebuah mainan kayu kecil yang ia temukan di jalanan kota. Namun Banyu yang memiliki insting murni seorang anak kecil justru melangkah mundur menjauhi pria itu dengan tatapan mata yang semakin waspada. Ia menolak mainan tersebut dan segera berlari mencari ibunya ke arah sumur, meninggalkan Dharma yang berdiri mematung dengan perasaan kesal dan malu. Kejadian kecil ini semakin membuktikan bahwa ikatan batin yang telah putus tidak bisa dengan mudah disambung kembali hanya dengan air mata buaya. Kedamaian rumah kayu itu seolah menolak kehadiran niat buruk yang dibawa oleh Dharma dan melindunginya dari segala macam bentuk kejahatan yang tersembunyi. Berita tentang tingkah laku Dharma yang mencurigakan di sekitar rumah perlahan mulai terdengar oleh telinga Mbah Kromo dari cerita beberapa tetangga. Pria tua itu semakin yakin bahwa nasihat yang ia berikan kepada Sari kemarin sore adalah sebuah peringatan yang sangat tepat dan penting. Mbah Kromo memutuskan untuk terus mengawasi gerak-gerik Dharma dari kejauhan, memastikan bahwa pria serakah itu tidak akan berani menyakiti Sari dan Banyu. Desa kuno yang tenang ini bersiap untuk menghadapi badai kecil yang dibawa oleh masa lalu yang datang kembali untuk mengusik kedamaian mereka. Sore hari perlahan berganti menjadi senja yang diwarnai dengan semburat warna jingga di langit barat, memberikan nuansa yang sangat hangat, namun menegangkan. Sari kembali ke rumah dengan keranjang cucian di tangannya. Melihat Dharma yang sedang duduk termenung di lincak bambu dengan wajah yang pura-pura sedih. Ia menarik napas panjang, menegarkan hatinya untuk menghadapi segala kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi di hari-hari berikutnya bersama pria ini. Angin malam kembali berhembus pelan membawa serta rahasia-rahasia yang masih tersimpan rapat menunggu waktu yang tepat untuk segera diungkapkan kebenarannya. Matahari pagi kembali bersinar menyinari halaman rumah kayu yang masih diselimuti embun tipis. Dharma memulai harinya dengan bersikap sangat manis dan berusaha keras untuk memenangkan hati Sari kembali. Pria itu menawarkan diri untuk membantu membelah kayu bakar di dekat dapur belakang rumah. Namun gerakan tangannya yang canggung dan ragu-ragu menunjukkan bahwa ia sudah sangat lama tidak melakukan pekerjaan kasar. Dharma lebih banyak mengeluh dalam hati karena telapak tangannya terasa perih terkena serpihan kayu yang tajam. Sari hanya memperhatikan tingkah laku suaminya itu dari kejauhan, sambil terus sibuk menenun kain di beranda. Matanya yang tajam menangkap kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan oleh Dharma di balik senyum palsunya. Sari melihat pandangan mata Dharma selalu mencuri-curi pandang ke arah jendela kamar utama, tempat ia menyimpan barang berharga. Sikap Dharma sama sekali tidak mencerminkan seorang pria yang datang untuk mencari kedamaian dan pengampunan tulus dari keluarganya. Gelagat buruk itu semakin menguatkan kecurigaan yang ada di dalam hati Sari. Ketidaknyamanan juga sangat dirasakan oleh Banyu yang selalu menolak setiap kali Dharma mencoba mendekatinya. Insting murni seorang anak kecil memang tidak pernah bisa dibohongi oleh kepalsuan yang ditutupi dengan kata-kata manis. Ketika Dharma menyodorkan sepotong gula merah, Banyu justru berlari bersembunyi di balik pintu dapur yang terbuka.
Dharma sempat menunjukkan ekspresi kesal yang sangat jelas sebelum akhirnya ia tutupi dengan tawa yang terdengar sangat hambar. Sari menangkap kilat kemarahan di mata pria itu dan menyadari bahaya yang mengintai. Menjelang siang hari, Dharma tiba-tiba beralasan ingin memperbaiki atap rumah yang katanya terlihat sedikit bocor. Ia mengambil tangga bambu dan memanjat naik dengan gerakan yang tergesa-gesa tanpa menunggu persetujuan dari Sari. Namun bukannya memeriksa genteng tanah liat mata, Dharma justru terus mengawasi bagian dalam rumah melalui celah ventilasi. Ia berusaha memetakan tata letak ruangan dan mencari tahu di mana kiranya Sari menyembunyikan surat tanah peninggalan leluhur tersebut. Niat jahatnya semakin menguasai pikiran dan membutakan akal sehatnya siang itu. Pada saat yang bersamaan, Mbah Kromo kebetulan sedang berjalan melewati jalan setapak di depan rumah kayu tersebut. Lelaki tua yang bijaksana itu menghentikan langkahnya sejenak dan menatap tajam ke arah Dharma yang berada di atas atap. Dengan bersandar pada tongkat kayunya, Mbah Kromo bergumam pelan, namun kata-katanya mengalir jelas di udara. Ingatlah, mata seekor musang yang lapar tidak akan pernah berhenti mencari celah untuk masuk ke dalam kandang ayam. Ucapnya tegas. Kalimat itu langsung menyadarkan Sari yang sedang berdiri di halaman. Mendengar ucapan Mbah Kromo tersebut, hati Sari menjadi semakin mantap untuk membuktikan kecurigaannya selama ini terhadap Dharma. Ia memutuskan untuk memasang sebuah jebakan kecil, agar niat asli suaminya itu bisa segera terungkap dengan sangat jelas. Sari sengaja membiarkan pintu utama rumah kayunya sedikit terbuka saat ia pamit untuk pergi ke kebun sayur di belakang. Ia melangkah pergi dengan keranjang anyaman di tangannya, memberikan kesempatan emas bagi Dharma yang sedari tadi terus mengawasi. Rumah itu kini seolah tidak memiliki penjaga sama sekali. Melihat Sari sudah berjalan menjauh ke arah kebun sayur, Dharma segera turun dari atap dengan sangat cepat. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada tetangga yang sedang melintas di sekitar halaman rumah. Dengan langkah yang mengendap-endap, Dharma menyusup masuk melalui pintu depan yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka oleh Sari. Suasana di dalam rumah terasa sangat sunyi dan tegang saat kaki kotornya menginjak lantai kayu jati yang selalu bersih. Dadanya berdebar kencang membayangkan tumpukan uang yang akan segera didapatkannya. Tanpa membuang waktu, Dharma langsung menuju ke kamar utama yang letaknya berada di bagian tengah bangunan rumah. Sasarannya adalah sebuah lemari pakaian tua berukir indah yang terbuat dari kayu jati solid peninggalan kakek Sari. Dengan tangan gemetar karena serakah, Dharma membuka laci-laci lemari itu dan mengacak-acak isinya dengan sangat kasar. Ia menyingkirkan lipatan kain kebaya dan selendang batik milik Sari tanpa rasa bersalah sedikit pun demi mencari dokumen berharga. Matanya liar mencari sebuah gulungan kertas atau amplop tebal di sana. Sari yang sebenarnya tidak benar-benar pergi ke kebun, diam-diam mengawasi semua perbuatan suaminya dari balik celah dinding anyaman bambu dapur. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Dharma mengotori tempat sucinya dan merusak tatanan barang-barang pribadinya dengan kasar. Jantung Sari berdetak kencang, namun bukan karena rasa takut melainkan karena amarah yang perlahan mulai mendidih di dalam dadanya. Ia tidak menyangka bahwa pria yang dulu pernah ia cintai kini berubah menjadi pencuri hina di rumahnya sendiri. Kesabarannya benar-benar sedang diuji. Di dalam kamar, Dharma akhirnya menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan rapat di bagian paling bawah laci. Matanya berbinar penuh harapan mengira bahwa ia telah berhasil menemukan surat tanah rumah yang sangat ia cari-cari. Namun ketika ia membuka tutup kotak itu dengan penuh nafsu, wajahnya seketika berubah menjadi sangat kecewa dan marah. Kotak itu hanya berisi potongan tali pusar banyu yang sudah mengering dan beberapa kuntum bunga melati yang layu. Dharma mengumpat pelan merutuki nasib sialnya yang belum juga membuahkan hasil. Dalam rasa frustrasi yang memuncak, Dharma tidak menyadari bahwa ada selembar kertas lusuh yang terjatuh dari saku celananya. Kertas yang terlipat tidak beraturan itu mendarat tanpa suara di atas lantai kayu tepat di dekat kaki lemari. Karena terburu-buru, Dharma segera mengembalikan kotak kayu itu ke tempat asalnya dan merapikan tumpukan pakaian seadanya saja. Ia segera bergegas keluar dari kamar utama sebelum Sari kembali dari kebun dan memergokinya sedang berada di dalam rumah. Dharma merasa rencananya hari ini benar-benar berantakan.
Dharma berlari kecil keluar rumah dan kembali berpura-pura menyapu halaman tanah dengan sapu lidi yang ada di dekat sumur. Beberapa saat kemudian Sari muncul dari arah belakang rumah dengan membawa beberapa ikat sayur bayam segar di dalam keranjangnya. Dharma menghela napas lega mengira bahwa aksinya menyusup ke dalam kamar utama sama sekali tidak diketahui oleh istrinya yang lugu. Ia mencoba menyapa Sari dengan senyum yang dipaksakan. Namun keringat dingin yang mengucur di dahinya tidak bisa berbohong. Sari hanya mengangguk tanpa membalas senyumnya. Setelah Dharma pergi ke sumur untuk mencuci wajahnya, Sari segera melangkah masuk ke dalam rumah menuju kamar utama. Ia melihat pintu lemarinya sedikit renggang dan susunan pakaian di dalamnya tidak serapi saat ia tinggalkan tadi pagi. Pandangannya kemudian tertuju pada selembar kertas lusuh yang tergeletak begitu saja di atas lantai kayu jati yang bersih. Sari menunduk dan mengambil kertas tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar karena firasat buruk mulai merayapi pikirannya. Ia perlahan membuka lipatan kertas itu untuk membaca tulisan di dalamnya. Kertas itu ternyata berisi sebuah surat peringatan kasar dari seorang rentenir kejam yang beroperasi di wilayah kota besar. Tulisan bertinta hitam itu mengancam keselamatan nyawa Dharma jika ia tidak segera melunasi hutang judinya yang jumlahnya sangat besar. Batas waktu pelunasan yang tertulis di surat itu adalah akhir bulan ini yang berarti tinggal menghitung hari saja. Tangan Sari semakin gemetar saat membaca rentetan ancaman mengerikan yang ditujukan kepada pria yang berstatus sebagai suaminya itu. Kenyataan pahit ini menampar kesadarannya dengan sangat keras. Hal yang paling menyayat hati adalah adanya kalimat di surat itu yang secara terang-terangan menyebutkan janji dari Dharma. Dharma telah berjanji kepada rentenir tersebut untuk menjual sebidang tanah dan rumah warisan di desa demi melunasi seluruh hutangnya. Kebenaran yang sangat mengerikan ini menyambar hati Sari bagaikan petir yang menyambar di siang bolong tanpa ada tanda awan mendung. Rumah peninggalan leluhur yang susah payah ia rawat dan pertahankan ternyata hendak dijual begitu saja oleh pria yang serakah itu. Air mata kekecewaan pun menetes perlahan. Semua kepingan teka-teki kini menyatu dengan sangat jelas di dalam kepala Sari membentuk sebuah gambaran kejahatan yang nyata. Kedatangan Dharma yang tiba-tiba, tangisan penyesalannya yang memelas dan semua tingkah lakunya yang mencurigakan akhirnya menemukan jawaban pasti. Pria itu tidak pernah kembali karena merindukan kasih sayang istri atau ingin menebus dosanya kepada anak semata wayangnya. Dharma pulang murni hanya untuk merampok harta satu-satunya milik keluarganya, agar ia bisa selamat dari kejaran para penagih hutang. Niatnya sungguh sangat keji dan tidak termaafkan. Sari terduduk lemas di tepi ranjang bambunya memandangi setiap sudut ruangan kamar yang menyimpan ribuan kenangan masa lalunya. Rumah ini adalah tempat di mana ia dilahirkan, tempat ia berlindung dari badai dan tempat Banyu tumbuh dengan sehat. Ia bertekad di dalam hati bahwa ia tidak akan pernah membiarkan pria tamak itu menghancurkan satu-satunya surga milik anaknya. Kelembutan hatinya kini telah berubah menjadi sebuah keberanian besar yang siap meledak untuk mempertahankan hak dan kehormatannya sebagai ibu. Rasa takutnya lenyap seketika digantikan oleh ketegasan. Kesedihan yang sempat melanda kini memudar dan berganti menjadi kekuatan mental yang sangat kokoh di dalam jiwa wanita desa itu. Sari melipat kembali surat hutang tersebut dengan sangat hati-hati, lalu menyembunyikannya di balik setagen kain kemben yang ia kenakan. Kertas lusuh itu adalah bukti tak terbantahkan yang akan ia gunakan untuk mengusir Dharma selamanya dari kehidupan mereka berdua. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan dadanya yang bergemuruh, lalu melangkah keluar kamar dengan wajah yang kembali terlihat sangat tenang. Tidak ada yang boleh tahu rencananya. Malam harinya, suasana di meja makan terasa sangat canggung, meskipun Dharma terus berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita kosong. Di tengah santap malam itu, Dharma tiba-tiba membelokkan pembicaraan dan mulai bertanya mengenai tempat penyimpanan surat tanah rumah. Ia beralasan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi perampokan di desa tetangga sehingga surat penting itu harus disimpan dengan aman. "Istriku, di mana kau menyimpan dokumen rumah kita, agar aku bisa menjaganya malam ini?" tanya Dharma dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Sari menghentikan suapannya sejenak lalu menatap lurus ke dalam mata Dharma yang terlihat sangat gelisah menunggu jawaban darinya. Dokumen itu berada di tempat yang paling aman,
dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya, jawab Sari dengan sangat tenang. Ia sama sekali tidak mempedulikan wajah suaminya yang seketika berubah menjadi tegang karena tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Dharma mengepalkan tangannya di bawah meja menahan rasa frustrasi yang luar biasa karena waktunya untuk membayar hutang sudah semakin menipis. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Setelah makan malam selesai, Sari mencuci piring di dapur, sambil menyusun sebuah rencana besar di dalam kepalanya yang cerdas. Ia sadar bahwa ia tidak mungkin menyelesaikan masalah berbahaya ini sendirian di dalam kegelapan malam tanpa bantuan orang lain. Rumah ini adalah bagian dari sejarah desa, dan penyelesaian masalahnya harus disaksikan oleh seluruh sesepuh agar keputusannya sah dan adil. Sari ingin Dharma diusir secara terhormat, namun tegas agar pria itu tidak pernah berani lagi menginjakkan kaki di halaman rumahnya. Kebenaran harus segera diungkapkan di bawah cahaya matahari. Menjelang tengah malam ketika Dharma sudah terdengar mendengkur keras di atas balai-balai luar, Sari mengendap-endap keluar rumah. Ia berjalan melewati pintu dapur bagian belakang dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara decit kayu yang bisa membangunkan suaminya. Sari menembus udara malam yang sangat dingin menuju ke rumah Mbah Kromo yang terletak di ujung jalan setapak desa. Ia bermaksud untuk menunjukkan bukti surat hutang itu, dan meminta dukungan moral dari sesepuh desa yang paling dihormati tersebut. Langkahnya terasa sangat ringan karena tekad yang kuat. Mbah Kromo yang memang belum tertidur langsung mempersilakan Sari masuk dan menyalakan lampu pelita minyak tanah di ruang tamunya. Di bawah cahaya remang-remang itu, Sari menyerahkan surat hutang milik Dharma dan menceritakan semua kejadian di siang hari tadi. Mbah Kromo membaca surat itu dengan teliti lalu menganggukkan kepalanya pelan membenarkan firasat buruk yang selama ini ia rasakan. Kita kumpulkan warga di halaman rumahmu besok sore. Nak, biarkan semesta yang mengadili kebohongannya, ucap Mbah Kromo memberikan persetujuan yang sangat melegakan hati Sari. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari Mbah Kromo, Sari kembali berjalan pulang ke rumahnya menembus kegelapan malam yang terasa menenangkan. Sesampainya di kamar, ia menatap wajah Banyu yang sedang tertidur pulas dengan senyuman kecil menghiasi bibirnya yang mungil. Sari berbisik pelan di telinga anaknya, berjanji bahwa esok hari awan hitam yang menggantung di atas rumah mereka akan segera sirna. Ia akan membersihkan rumah peninggalan leluhur ini dari niat kotor yang dibawa oleh pria pembawa masalah itu untuk selama-lamanya. Hatinya kini terasa jauh lebih damai dan siap. Malam ini udara desa terasa sedikit berbeda dari biasanya. Seolah alam pun ikut bersiap menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Angin berhembus menyapu dedaunan kering di halaman memberikan isyarat bahwa kebenaran akan segera menyapu bersih segala bentuk kebohongan yang ada. Sari memejamkan matanya dengan tenang, tidak lagi merasa takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa ia berdiri di pihak yang benar. Kesabaran dan kelembutannya selama ini akan menjadi senjata yang paling tajam untuk melindungi keluarga kecilnya dari kehancuran yang mengancam. Di luar sana suara burung hantu terdengar bersahutan dari dahan pohon beringin tua, seolah sedang menyanyikan mantra penjaga desa. Dharma menggeliat gelisah di atas tempat tidurnya yang keras, merasa kedinginan karena angin malam yang berhembus semakin kencang menembus bajunya. Di dalam mimpi buruknya ia terus dikejar-kejar oleh bayangan rentenir berwajah seram yang menagih janji pelunasan hutangnya tanpa ampun. Keringat dingin terus mengucur deras membasahi dahi pria serakah itu, yang tidak tahu bahwa rencananya sudah hancur berantakan sejak awal. Keserakahan selalu membawa malapetaka bagi pemiliknya. Fajar akhirnya mulai menyingsing di ufuk timur membawa cahaya keemasan yang perlahan mengusir pekatnya malam dari langit desa kuno tersebut. Sari terbangun dengan semangat baru yang menyala-nyala di dalam dadanya, siap menghadapi hari penentuan yang akan membebaskan hidupnya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kayu tua, melihat sosok wanita tangguh yang tidak akan pernah sudi ditindas oleh siapapun. Hari ini sejarah baru akan diukir di halaman rumah kayu itu, di mana kebenaran akan berdiri tegak mengalahkan semua tipu daya. Matahari sore perlahan mulai condong ke arah barat, memancarkan sinar keemasan yang menyentuh lembut atap rumah kayu tua milik Sari. Suasana desa yang biasanya sepi, kini mulai terasa sedikit berbeda karena beberapa tetangga tampak berkumpul di sekitar halaman depan rumah.
Angin berhembus pelan membawa guguran daun beringin yang jatuh tepat di dekat sumur tua tempat warga sering menimba air bersih. Sari berdiri tegak di beranda dengan wajah yang sangat tenang mengenakan kain kebaya terbaiknya untuk menghadapi hari yang paling menentukan. Ia sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri semua sandiwara suaminya hari ini. Tidak lama kemudian, Mbah Kromo datang dengan langkah pelan namun pasti diiringi oleh beberapa sesepuh desa yang sangat dihormati warga. Pria tua itu berjalan menggunakan tongkat kayunya yang berbunyi teratur saat menyentuh permukaan tanah halaman yang sudah disapu sangat bersih. Penduduk desa yang hadir segera menepi memberikan jalan bagi Mbah Kromo untuk duduk di lincak bambu yang berada di tengah. Suasana mendadak menjadi sangat hening, seolah alam pun ikut menahan napas menunggu kebenaran yang akan segera terungkap di depan mata. Semua pandangan kini tertuju pada sosok Sari yang berdiri dengan anggun. Dharma yang baru saja keluar dari arah dapur, merasa sangat terkejut melihat banyaknya orang yang telah berkumpul di halaman rumahnya. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai membasahi dahinya karena ia sama sekali tidak menyangka akan ada pertemuan besar ini. Ia berusaha menyembunyikan rasa paniknya dengan memaksakan sebuah senyuman canggung sambil melangkah ragu mendekati kerumunan warga yang menatapnya dengan tajam. Ada perasaan takut yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya, menyadari bahwa rencananya mungkin telah terbongkar oleh istri yang ia anggap bodoh. Kakinya terasa berat seolah tertanam kuat di tanah. Ada acara apa ini istriku? Mengapa semua sesepuh desa berkumpul di halaman rumah kita pada sore hari begini? Tanya Dharma. Suaranya terdengar sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk membuatnya terdengar ramah dan penuh wibawa di depan seluruh warga desa. Sari menatap lurus ke dalam mata suaminya tanpa rasa takut sedikit pun lalu melangkah maju mendekati pria yang sedang ketakutan. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua urusan yang masih tertinggal, agar tidak ada lagi kebohongan di antara kita, jawab Sari. Jawaban singkat dan tegas itu membuat wajah Dharma seketika menjadi pucat. Mbah Kromo berdeham pelan memecah keheningan yang semakin mencekam, lalu mengangkat tangan kanannya untuk meminta perhatian dari seluruh penduduk desa. Kita berkumpul di sini pada sore yang tenang ini untuk menyaksikan penyelesaian masalah keluarga anak kita Sari, ucap Mbah Kromo. Ia menatap tajam ke arah Dharma yang kini terlihat semakin gelisah, dan terus menundukkan kepalanya menghindari tatapan mata warga desa. Alam tidak pernah menyukai kebohongan dan sore ini, angin akan menyapu bersih semua kotoran yang menempel di rumah ini, tambahnya. Kata-kata bijak itu seolah menjadi mantra yang menguatkan hati Sari. Sari menarik napas panjang membiarkan udara sore yang sejuk mengisi paru-parunya sebelum ia mulai mengutarakan kebenaran yang sangat menyakitkan. 3 tahun yang lalu suamiku pergi meninggalkan aku dan Banyu di tengah badai malam, saat anak kami sedang sakit parah. Ia pergi demi mengejar harta dan kemewahan di kota membiarkan kami berjuang hidup dan mati di rumah kayu tua ini. Kini ia kembali dengan air mata dan pakaian lusuh, memohon ampun seolah-olah ia telah menyadari semua kesalahan masa lalunya. Namun sayang sekali air mata itu ternyata hanyalah racun yang mematikan. Mendengar perkataan istrinya itu, Dharma seketika menjatuhkan dirinya ke tanah berlutut di depan Sari, sambil menangis dengan suara yang keras. Sari istriku, aku benar-benar menyesal telah meninggalkanmu, tolong maafkan kesalahanku. Aku tidak memiliki niat buruk sama sekali, ratap Dharma. Ia memeluk kaki Sari dengan erat berusaha memainkan perannya sebagai suami yang malang agar warga desa merasa kasihan kepadanya sore itu. Beberapa ibu yang hadir tampak berbisik-bisik merasa sedikit iba melihat pria itu menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ketakutan. Dharma terus memohon agar diizinkan kembali tinggal bersama keluarganya. Namun Sari dengan perlahan menarik kakinya mundur melepaskan pelukan suaminya karena ia sudah tidak lagi termakan oleh tipu muslihat itu. Kau menangis bukan karena menyesal telah meninggalkan kami, tetapi karena kau sedang dikejar oleh orang-orang jahat di kota sana. Kau kembali ke desa ini bukan untuk mencari cinta melainkan untuk merampok satu-satunya harta yang kami miliki, kata Sari. Suaranya terdengar sangat tenang. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan semua kebohongan suaminya. Warga desa yang mendengar pernyataan itu seketika terdiam 1000 bahasa. Sari kemudian merogoh bagian dalam kemben batiknya,
dan mengeluarkan selembar kertas lusuh yang ia temukan di lantai kamar utama kemarin. Ia menyerahkan kertas berisi surat hutang itu kepada Mbah Kromo, agar sesepuh desa itu bisa membacakannya di depan semua orang. Mbah Kromo menerima kertas tersebut lalu membacakan isi surat ancaman dari rentenir kota beserta janji Dharma untuk menjual rumah istrinya. Suara Mbah Kromo yang berat dan jelas menggema di seluruh penjuru halaman rumah menyadarkan warga akan niat keji pria itu. Kemarahan perlahan mulai menyelimuti wajah para penduduk desa yang hadir. Gumaman marah mulai terdengar dari kerumunan warga yang merasa sangat kecewa dan jijik dengan kelakuan pria yang sedang berlutut itu. Mereka tidak menyangka ada seorang ayah yang tega menjual rumah tempat anaknya bernaung demi membayar hutang dari hasil perbuatan serakahnya. Beberapa pemuda desa tampak mengepalkan tangan menahan amarah, ingin rasanya mereka mengusir pria itu dengan cara yang sangat kasar saat itu. Namun mereka tetap menghormati Sari dan Mbah Kromo, sehingga mereka menahan diri dan memilih berdiri menjadi pagar pelindung bagi Sari. Dharma kini benar-benar tersudut tanpa ada satupun pembela. Dharma yang merasa kedoknya sudah terbongkar sepenuhnya mencoba membela diri dengan wajah yang memerah karena rasa malu yang sangat luar biasa. Itu bohong, surat itu bukan milikku, pasti ada orang yang sengaja meletakkannya di sana untuk memfitnahku, teriak Dharma dengan panik. Ia menunjuk-nunjuk ke arah jalanan mencoba mencari kambing hitam atas kejahatan yang sebenarnya telah ia rencanakan dengan sangat matang. Namun semua usahanya sia-sia karena tidak ada satupun orang di halaman itu yang mempercayai kata-kata pria pembohong tersebut. Tatapan dingin warga desa sudah cukup menjadi jawaban atas kebohongannya. Mbah Kromo mengetukkan tongkat kayunya ke tanah dengan keras membuat suara yang mengejutkan semua orang dan menghentikan teriakan panik Dharma. Cukup Dharma, kebohonganmu sudah sangat jelas terlihat seperti lumpur kotor yang menodai air sumur yang jernih, bentak Mbah Kromo tegas. Orang yang menanam angin pasti akan menuai badai, dan hari ini kau harus menerima akibat dari keserakahanmu sendiri tanpa alasan. Mbah Kromo mengingatkan bahwa rumah peninggalan leluhur tidak bisa dijual sembarangan apalagi oleh orang yang sudah membuang tanggung jawabnya sebagai keluarga. Keheningan kembali menyelimuti halaman rumah tua yang menjadi saksi bisu itu. Sari melangkah selangkah lebih dekat ke arah suaminya yang masih terduduk lemas di tanah dengan wajah yang tertunduk sangat lesu. Mulai hari ini kau tidak lagi memiliki hak atas diriku, atas anakku maupun atas rumah peninggalan leluhur ini, ucap Sari. Suaranya tidak menyimpan dendam, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun termasuk oleh sesepuh desa sekalipun. Pergilah dari desa ini dan jangan pernah kembali lagi karena pintu rumah ini sudah tertutup selamanya untukmu, tambah Sari pelan. Keputusan itu mengakhiri segala penderitaan batin yang selama ini membebani pikirannya. Menyadari bahwa ia sudah tidak memiliki harapan lagi untuk memanipulasi keadaan, Dharma akhirnya berdiri dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia menatap wajah istrinya untuk terakhir kalinya, berharap menemukan sedikit celah iba, namun yang ia lihat hanyalah dinding ketegasan yang kokoh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pria serakah itu membalikkan badannya dan berjalan dengan gontai meninggalkan halaman rumah yang sangat asri. Penduduk desa membelah jalan membiarkan pria hina itu pergi dengan membawa rasa malu yang akan terus menghantuinya seumur hidupnya nanti. Angin sore berhembus mengiringi langkah kakinya yang semakin menjauh menghilang. Begitu sosok Dharma menghilang di balik tikungan jalan desa, suasana tegang di halaman rumah seketika mencair berubah menjadi rasa lega. Helaan napas panjang terdengar dari beberapa warga, seolah ada beban berat yang baru saja diangkat dari pundak mereka sore ini. Halaman rumah kayu itu kembali terasa lapang dan suci, terbebas dari aura negatif yang sempat dibawa oleh pria serakah tersebut. Mbah Kromo tersenyum bijak ke arah Sari, menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan atas keberanian wanita itu dalam mempertahankan hak keluarganya. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling damai dan sangat terhormat. Ibu-ibu tetangga segera mendekati Sari dan memeluknya dengan hangat, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh wanita lembut tersebut. Engkau adalah wanita yang sangat kuat, Sari. Kami semua akan selalu berdiri di belakangmu untuk menjaga rumah ini, ucap salah seorang tetangga. Sari membalas pelukan mereka dengan mata yang berkaca-kaca karena terharu melihat betapa besar kasih sayang warga desa kepadanya selama ini.
Ia merasa tidak pernah sendirian karena seluruh penduduk desa adalah keluarga besar yang akan selalu melindunginya dari segala macam ancaman buruk. Kebersamaan ini adalah harta yang sangat berharga baginya. Dari balik pintu rumah Banyu yang sejak tadi bersembunyi perlahan-lahan melangkah keluar mendekati ibunya dengan wajah yang masih polos. Anak kecil itu memeluk pinggang ibunya dengan erat seolah tahu bahwa bahaya besar baru saja pergi dari kehidupan mereka selamanya. Sari mengusap rambut anaknya dengan penuh kasih sayang memastikan bahwa Banyu tidak perlu lagi merasa takut atau khawatir tentang masa depannya. Rumah kita sudah aman. Nak, tidak akan ada lagi orang jahat yang berani mengganggu ketenangan kita, bisik Sari di telinga anaknya. Senyum kecil pun terukir di wajah Banyu yang sangat manis. Untuk menurunkan ketegangan yang sempat melanda Mbah Kromo menyarankan agar warga desa duduk sejenak dan menikmati secangkir teh bersama-sama. Beberapa wanita segera berjalan ke arah dapur untuk membantu Sari merebus air dan menyiapkan cangkir-cangkir bambu untuk para sesepuh. Suara gemertak kayu bakar yang kembali dinyalakan di tungku tanah liat memberikan kehangatan baru yang sangat menenangkan jiwa siapa saja. Asap putih yang membumbung dari cerobong atap dapur menjadi simbol bahwa kehidupan di rumah kayu itu terus berjalan dengan damai. Gotong royong ini menguatkan ikatan persaudaraan yang ada di dalam desa kuno. Matahari kini mulai bersembunyi di balik perbukitan, mengubah warna langit menjadi perpaduan jingga dan ungu yang sangat indah dipandang mata. Burung-burung liar tampak terbang kembali ke sarangnya di dahan pohon beringin membawa suasana sore yang semakin syahdu dan tenang. Warga desa duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di halaman sambil menyesap teh hangat yang disajikan oleh Sari. Obrolan ringan mulai terdengar menggantikan suasana mencekam yang sempat terjadi beberapa saat yang lalu di tempat yang sama sore ini. Gelak tawa kecil sesekali pecah menandakan bahwa desa telah kembali normal sepenuhnya. Sebelum beranjak pulang, Mbah Kromo memberikan satu petuah terakhir kepada seluruh warga yang masih duduk menikmati teh hangat di halaman. Kejadian hari ini mengajarkan kita bahwa keserakahan hanya akan menghancurkan diri sendiri sedangkan kebaikan hati akan selalu dilindungi oleh alam semesta. Mari kita jaga kerukunan desa ini agar senantiasa damai dan tidak mudah goyah oleh godaan dari luar, pesan pria tua itu. Warga desa mengangguk setuju meresapi setiap makna dari kata-kata bijaksana yang diucapkan oleh sesepuh yang sangat mereka hormati tersebut. Malam yang tenang perlahan mulai merangkul desa dengan sangat lembut. Satu persatu penduduk desa mulai berpamitan kepada Sari untuk kembali ke rumah mereka. Masing-masing menyambut datangnya waktu malam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak dengan membawa obor kecil yang apinya menari-nari tertiup angin senja yang terasa semakin sejuk. Sari berdiri di pintu pagar bambu membalas lambaian tangan para tetangganya, dengan senyuman tulus yang memancarkan kedamaian dari dasar hatinya. Halaman rumah yang luas itu perlahan kembali sepi, namun kali ini kesepian itu terasa sangat menenangkan dan tidak lagi menakutkan. Bintang-bintang kecil mulai bermunculan di langit malam yang bersih. Setelah semua tamu pulang, Sari mengambil sapu lidinya dan mulai menyapu halaman tanah itu untuk membersihkan sisa-sisa debu sore. Gerakan sapunya sangat pelan dan berirama, seolah ia sedang membersihkan sisa-sisa kenangan buruk yang ditinggalkan oleh mantan suaminya tadi. Ia ingin memastikan bahwa besok pagi saat matahari terbit halaman rumahnya sudah kembali suci dan siap menyambut lembaran hari baru. Suara gesekan sapu lidi dengan tanah liat terdengar merdu menyatu dengan suara jangkrik yang mulai bernyanyi di balik semak bunga. Hatinya kini seringan kapas yang terbang terbawa angin malam desa. Sari berjalan menuju sumur tua untuk mencuci tangan, dan kakinya membasuh segala kelelahan yang menggerogoti tubuhnya sepanjang hari yang panjang. Air sumur yang sangat dingin itu memberikan kesegaran luar biasa, membangkitkan kembali semangat hidupnya yang sempat diuji dengan sangat keras. Setelah selesai, ia melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu utama kayu jati itu, lalu menguncinya dengan palang balok. Ia telah menutup pintu masa lalunya rapat-rapat, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak kebahagiaan yang telah ia bangun. Rumah tua itu kini benar-benar menjadi surga yang sangat aman. Di dalam rumah, cahaya dari lampu tempel minyak tanah memancarkan sinar kekuningan yang temara menyinari dinding anyaman bambu dengan lembut. Sari melihat Banyu sedang duduk manis di atas ranjang, menunggunya dengan mata yang sudah setengah terpejam karena menahan rasa kantuk.
Ia menghampiri anaknya membetulkan letak selimut kain tipis yang menutupi tubuh mungil itu, agar tidak kedinginan tersapu angin malam hari. Segala beban pikirannya telah menguap ke udara digantikan oleh rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan semesta alam atas perlindungannya. Malam ini mereka akan tidur dengan sangat nyenyak tanpa rasa cemas. Keesokan harinya matahari terbit dengan sinar yang jauh lebih terang dan menghangatkan seluruh pelosok desa kuno tersebut. Udara pagi terasa sangat bersih dan segar, seolah alam semesta baru saja membasuh dirinya dari segala macam kotoran masa lalu. Penduduk desa memulai aktivitas mereka dengan senyuman yang jauh lebih tulus dan hati yang sangat ringan tanpa beban. Suara burung tekukur yang berkicau dari atas dahan pohon beringin terdengar seperti nyanyian kemenangan bagi kebenaran yang baru saja ditegakkan kemarin sore. Kedamaian kini benar-benar merangkul setiap sudut rumah kayu peninggalan leluhur itu. Seluruh warga desa kini memandang Sari dengan rasa hormat yang jauh lebih besar dari sebelumnya karena ketegaran hatinya yang luar biasa. Ibu-ibu yang berpapasan dengannya di sumur tua desa selalu memberikan sapaan hangat dan doa-doa baik untuk keselamatan keluarga kecilnya. Mereka menyadari bahwa di balik kelembutan dan kesopanannya, Sari menyimpan kekuatan batin yang sangat kokoh laksana batu karang di lautan. Tidak ada lagi rasa kasihan yang merendahkan, melainkan kekaguman yang tulus atas keberanian seorang ibu yang melindungi anak semata wayangnya dari kehancuran yang nyata. Warga desa secara diam-diam bersepakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketentraman rumah kayu tua yang berlokasi di tengah desa itu. Para pemuda yang biasanya berjaga di pos ronda kini lebih sering berpatroli melewati halaman rumah Sari untuk memastikan tidak ada gangguan. Mereka memastikan bahwa pria serakah bernama Dharma itu tidak akan pernah berani lagi menginjakkan kaki kotornya di tanah desa yang suci ini. Dukungan yang mengalir tanpa henti dari para tetangga membuat Sari merasa hidup di dalam sebuah keluarga besar yang saling menyayangi dengan sangat tulus. Sari kembali menjalani rutinitas paginya dengan perasaan yang sangat ringan dan bebas dari segala macam bayang-bayang ketakutan masa lalu. Ia mengayunkan sapu lidinya di halaman tanah dengan gerakan yang sangat berirama dan penuh dengan kegembiraan yang menyelimuti seluruh relung hatinya. Debu-debu pagi yang berterbangan tertiup angin seolah ikut menari merayakan kebebasan jiwa wanita luar biasa ini dari belenggu keserakahan suaminya. Halaman rumah yang selalu bersih itu kini tidak hanya memancarkan keindahan fisik, tetapi juga mencerminkan kebersihan dan kedamaian hati penghuninya yang sangat murni. Banyu yang kini sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, dan ceria tampak berlari-lari mengejar capung di sekitar pekarangan. Tawa lepasnya terdengar sangat merdu mengalahkan suara gemericik air yang jatuh dari ember kayu saat Sari menimba air di sumur tua. Anak kecil itu tidak lagi merasakan ketegangan atau ketakutan yang sempat membayangi rumah mereka ketika pria asing pembawa masalah itu datang. Kepolosan banyu menjadi obat penawar luka yang paling mujarab bagi ibunya, membuktikan bahwa semua perjuangan keras selama ini sama sekali tidak sia-sia. Dari kejauhan Mbah Kromo yang sedang berjalan pagi tersenyum simpul melihat pemandangan yang sangat indah dan menyejukkan hati di halaman tersebut. Pria tua bijak itu menganggukkan kepalanya dengan pelan, merasa sangat lega karena badai kehidupan yang sempat mengancam kini telah berlalu sepenuhnya. Ia tahu bahwa alam semesta selalu memiliki cara yang adil untuk menempatkan segala sesuatunya pada tempat yang paling tepat dan membahagiakan. Mbah Kromo melanjutkan langkahnya dengan tenang, menyadari bahwa desa ini akan terus diwarnai oleh kebaikan dan kedamaian selama warganya saling menjaga. Waktu terus bergulir dengan tenang membawa hari menuju sore yang diwarnai oleh semburat cahaya jingga yang sangat memanjakan pandangan mata. Angin senja berhembus membelai dedaunan bambu, yang bergesekan menghasilkan suara gemerisik yang terdengar seperti melodi pengantar tidur bagi seluruh alam. Sari mulai merapikan peralatan kerjanya dan memasukkan padi yang sudah kering ke dalam lumbung kayu kecil di sudut halaman belakang rumahnya. Ia bekerja dengan sangat teliti dan penuh dengan rasa syukur, karena hari ini ia bisa melewati kehidupan dengan sangat damai tanpa ada gangguan apapun. Di dapur sederhana yang berdinding anyaman bambu, tungku api dari tanah liat kembali menyala dengan terang memancarkan kehangatan yang luar biasa. Sari sedang memasak makan malam untuk dirinya dan anak kesayangannya menggunakan bahan-bahan segar yang ia petik langsung dari kebun belakang. Aroma bumbu rempah-rempah yang ditumis menyatu dengan bau asap kayu bakar,
menciptakan wangi khas pedesaan yang sangat menggugah selera makan. Suara air yang mendidih di dalam panci tanah liat terdengar seperti irama yang menenangkan, menandakan bahwa hidangan sederhana yang penuh cinta hampir matang. Malam perlahan turun menyelimuti desa dengan jubah kegelapannya yang menyejukkan, diiringi oleh kelap-kelip bintang yang mulai menghiasi langit malam. Sari dan Banyu duduk berhadapan di atas tikar pandan yang digelar di dekat tungku perapian dapur yang masih memancarkan sisa kehangatan. Di hadapan mereka tersaji sepiring nasi putih yang masih mengepulkan asap tipis bersanding dengan semangkuk sayur lodeh kacang panjang yang sangat lezat. Meskipun hanya berupa makanan desa yang sangat sederhana, namun kebersamaan dan kedamaian hati membuat hidangan itu terasa jauh lebih nikmat dari makanan para raja. "Mari makan anakku," sayang ucap Sari dengan suara yang sangat lembut sambil menyendokkan kuah sayur lodeh ke atas piring nasi milik Banyu. Anak kecil itu mengangguk dengan antusias, lalu mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dengan lahap, membuat ibunya tersenyum penuh kebahagiaan. Suasana di dalam dapur itu terasa sangat intim dan hangat, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar yang penuh dengan persaingan dan keserakahan. Mereka makan dalam diam, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur yang mendalam atas karunia kehidupan yang masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dari luar rumah suara jangkrik mulai terdengar bernyanyi bersahutan, menciptakan sebuah konser simfoni malam yang sangat alami dan merdu di telinga. Sesekali terdengar suara katak dari arah persawahan yang berada di batas desa, menambah kekayaan melodi malam yang menemani makan malam mereka. Angin malam menyusup perlahan melalui celah-celah dinding bambu, membawa hawa sejuk yang membuat suasana di dalam ruangan terasa semakin nyaman. Kehangatan dari bara api di tungku dan udara dingin dari luar berpadu dengan sangat sempurna menciptakan keseimbangan alam yang menenangkan jiwa siapa saja. Sambil memperhatikan anaknya yang makan dengan lahap, pikiran Sari melayang sejenak, merenungkan semua kejadian berat yang telah berhasil ia lewati. Ia menyadari bahwa setiap cobaan yang datang, baik itu kepergian suaminya maupun kedatangannya kembali, adalah sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan hati. Ia tidak lagi menyimpan secuil pun rasa benci atau penyesalan, karena semua itu telah tergantikan oleh kedamaian dan kebijaksanaan hidup yang mendalam. Pengalaman pahit itu justru telah menempanya menjadi sosok ibu yang sangat kuat dan pelindung yang tangguh bagi anak sematawayangnya di dunia ini. "Ibu, apakah malam ini bintang-bintang bersinar terang, seperti yang ibu ceritakan waktu itu?" tanya Banyu tiba-tiba menghentikan suapan makannya. Sari tersenyum manis, lalu mengusap sisa butiran nasi yang menempel di sudut bibir anaknya dengan ujung jari tangannya yang sangat kasar. "Tentu saja anakku, bintang-bintang itu sedang tersenyum melihat kita dari atas sana, karena kita selalu berusaha menjadi orang yang baik," jawab Sari. Penjelasan sederhana itu membuat mata Banyu berbinar gembira, karena ia percaya bahwa alam selalu memberikan kasih sayangnya kepada orang yang jujur. Setelah makan malam selesai, Banyu dengan penuh inisiatif membantu ibunya merapikan piring kotor dan membawanya ke tempat pencucian di sudut dapur. Sari mencuci peralatan makan itu dengan menggunakan air yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sementara Banyu duduk menemaninya di atas bangku kayu kecil. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka, namun keheningan yang tercipta terasa sangat hangat dan dipenuhi oleh ikatan batin yang sangat kuat. Kegiatan sederhana ini menjadi rutinitas malam yang selalu mereka nikmati bersama, menegaskan betapa berharganya waktu yang dihabiskan dengan orang yang paling disayangi. Malam pun semakin larut dan udara di luar rumah kayu itu perlahan berubah menjadi semakin dingin, menusuk hingga ke dalam tulang. Sari memastikan semua sisa bara api di tungku dapur telah benar-benar padam, agar tidak membahayakan keselamatan rumah mereka saat tertidur lelap. Ia juga memeriksa kembali palang pintu utama dan memastikan jendela kamar sudah tertutup dengan sangat rapat untuk menahan hembusan angin malam. Semua persiapan ini ia lakukan dengan hati-hati sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjaga tempat bernaung yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Sari kemudian membimbing anaknya berjalan menuju kamar tidur utama yang diterangi oleh sebuah lampu tempel minyak tanah dengan cahaya yang redup. Ranjang bambu yang dialasi dengan kasur kapuk dan tikar pandan itu terlihat sangat mengundang untuk segera direbahkan oleh tubuh yang lelah. Banyu langsung naik ke atas ranjang dan menarik selimut kain tipisnya hingga sebatas dada, sementara matanya perlahan mulai terasa sangat berat.
Sari duduk di tepi ranjang membelai lembut rambut anaknya yang hitam pekat, memberikan rasa aman dan nyaman yang membuat Banyu semakin cepat terlelap. Sambil terus membelai rambut anaknya, Sari melantunkan sebuah tembang Jawa kuno dengan suara yang sangat pelan dan merdu bagaikan hembusan angin. Tembang itu berisi doa-doa kebaikan dan harapan, agar sang anak selalu dilindungi oleh alam semesta dalam setiap langkah hidupnya kelak. Suara lembut ibunya berpadu dengan ritme napas Banyu yang mulai teratur, menandakan bahwa anak laki-laki itu telah memasuki alam mimpi indah. Sari menatap wajah damai anaknya dengan penuh kasih sayang, bersyukur bahwa mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada lagi rasa cemas yang menghantui. Setelah memastikan Banyu tertidur sangat pulas, Sari beringsut pelan lalu merebahkan tubuhnya sendiri di samping anak yang menjadi belahan jiwanya tersebut. Ia menatap ke arah langit-langit kamar yang terbuat dari jalinan bilah bambu yang tertata rapi, membiarkan pikirannya mengalir dengan sangat tenang. Beban berat yang selama beberapa hari ini menindih dadanya kini telah lenyap tanpa sisa, meninggalkan ruang kosong yang segera diisi oleh ketenangan. Ia memejamkan matanya perlahan meresapi kesunyian malam, yang justru terasa sangat kaya akan makna tentang arti keikhlasan dan ketegaran seorang manusia. Rumah kayu tua itu berdiri kokoh di tengah gelapnya malam, seolah menjadi seorang penjaga setia yang memeluk erat penghuninya dari luar. Setiap tiang penyangga dan papan lantainya menyimpan energi positif dari ketulusan hati Sari yang tidak pernah lelah merawatnya dengan penuh cinta. Hembusan angin malam yang menerpa dinding bambu bagian luar terdengar, seperti bisikan lembut dari leluhur yang ikut bahagia melihat keturunan mereka aman. Tidak ada lagi hal buruk yang bisa menembus dinding pertahanan cinta, seorang ibu yang telah teruji oleh kerasnya badai dan pahitnya pengkhianatan kehidupan. Di luar sana seluruh penduduk desa kuno itu pun telah terlelap dalam tidur yang sangat damai di bawah selimut malam yang sejuk. Tidak ada lagi obrolan tentang masa lalu yang kelam, atau kekhawatiran tentang orang asing yang membawa niat jahat ke wilayah tempat tinggal mereka. Alam memeluk desa itu dengan sangat erat, memberikan waktu istirahat yang sempurna bagi semua makhluk hidup setelah seharian penuh beraktivitas tanpa henti. Kesunyian ini adalah sebuah hadiah yang indah bagi mereka yang selalu menjaga kerukunan dan menghormati kebaikan yang diajarkan oleh leluhur. Cahaya bulan perlahan masuk melalui celah kecil di jendela menyinari wajah Sari, yang tertidur dengan senyuman tipis menghiasi bibirnya yang lelah. Embun malam mulai turun membasahi dedaunan dan tanah di halaman depan, memberikan kesejukan ekstra yang membuat tidur siapapun menjadi semakin lelap. Alam semesta bekerja dengan sangat harmonis, membagikan keberkahannya kepada setiap jiwa yang mau bersabar dan tidak membiarkan keserakahan meracuni akal sehat mereka. Malam ini adalah saksi bisu betapa indahnya kehidupan jika dijalani dengan hati yang lapang dan keberanian untuk menyingkirkan segala bentuk kebohongan duniawi. Peninggalan leluhur berupa rumah kayu asri itu akan terus berdiri melewati pergantian musim kemarau dan musim hujan selama bertahun-tahun ke depan. Disinilah Banyu akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, memiliki hati selembut ibunya dan kebijaksanaan sedalam lautan yang luas tak bertepi. Kenangan buruk tentang ayah yang membuangnya tidak akan pernah menjadi penghalang baginya untuk meraih kebahagiaan sejati, karena cinta ibunya sudah lebih dari cukup. Rumah ini tidak sekadar menjadi tempat berteduh, tetapi telah berubah menjadi monumen hidup tentang kemenangan kebaikan atas niat yang jahat. Bagi Anda yang sedang mendengarkan kisah malam ini, biarkanlah ketenangan dari desa kuno tersebut perlahan-lahan mengalir masuk ke dalam pikiran Anda. Rasakanlah hembusan angin malam yang sejuk membawa pergi segala beban pikiran dan kepenatan yang menumpuk di pundak Anda sepanjang hari ini. Bayangkanlah Anda sedang duduk di beranda rumah kayu yang damai itu, ditemani oleh suara jangkrik yang bernyanyi sangat merdu mengantar Anda beristirahat. Lepaskanlah semua kekhawatiran tentang hari esok, karena setiap malam yang gelap pasti akan selalu digantikan oleh pagi yang cerah dan penuh harapan. Tariklah napas dalam-dalam dan pejamkan mata Anda dengan nyaman. Biarkan tubuh Anda beristirahat sepenuhnya di bawah perlindungan malam yang sangat sunyi. Tidurlah dengan nyenyak dan bawalah kedamaian hati Sari ke dalam alam mimpi Anda yang paling indah hingga fajar kembali menyingsing esok hari. Ingatlah selalu satu pesan sederhana dari desa kuno ini, bahwa hati yang tulus akan selalu dijaga oleh alam dalam pelukan kedamaian abadi.
Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga alam semesta senantiasa melindungi setiap langkah kebaikan yang Anda lakukan di dunia ini selamanya. Tahun demi tahun berlalu dengan sangat tenang. Menyelimuti desa kuno itu bagaikan aliran sungai yang tidak pernah berhenti memberikan kehidupan. Angin musim kemarau dan hujan bergantian menyapa atap rumah kayu tua milik Sari, tanpa pernah merusak sedikit pun keindahannya. Waktu seolah berpihak pada wanita berhati lembut itu menjaga kecantikan batinnya, agar tetap terpancar melalui senyuman tulus di wajahnya. Kenangan buruk tentang pengkhianatan Dharma telah lama terkubur bersama guguran daun beringin yang setiap hari disapu bersih dari halaman. Kini Banyu telah tumbuh menjadi seorang pemuda desa yang sangat gagah dan memiliki budi pekerti yang luhur seperti ibunya. Wajahnya memancarkan keteduhan yang membuat siapa saja merasa nyaman saat berbicara dengannya di balai desa atau di pinggir sawah. Tangannya yang kuat selalu siap membantu para tetangga yang membutuhkan tenaga untuk memanen padi atau memperbaiki atap rumah yang bocor. Banyu adalah permata desa yang dijaga oleh doa-doa tulus dari seluruh warga yang dulu berdiri melindungi ibunya. Sari tidak lagi harus bekerja sekeras dulu, karena Banyu kini telah mengambil alih sebagian besar tugas berat di ladang. Pemuda itu dengan penuh kasih sayang melarang ibunya untuk mengangkat kayu bakar yang besar atau menimba air dari sumur tua. Ibu istirahatlah di beranda biar Banyu yang menyelesaikan semua pekerjaan ini, ucap pemuda itu dengan suara yang sangat lembut. Sari hanya bisa tersenyum bahagia melihat betapa besar cinta dan bakti anak semata wayangnya itu kepada dirinya setiap hari. Rumah peninggalan leluhur itu kini terlihat semakin asri dengan tambahan tanaman hias yang ditanam oleh Banyu di sepanjang pagar. Bunga anggrek hutan bermekaran dengan indahnya di dahan pohon mangga memberikan warna-warni ceria yang menyegarkan mata siapa saja. Suasana rumah tidak pernah sepi dari suara burung kukur peliharaan Banyu yang bernyanyi merdu di dalam sangkar bambu kesayangannya. Kedamaian benar-benar telah berakar kuat di setiap sudut rumah membuktikan bahwa niat baik akan selalu menghasilkan kebahagiaan abadi. Mbah Kromo yang kini usianya sudah sangat senja masih sering datang berkunjung ke rumah kayu itu pada sore hari. Pria tua bijak itu berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayunya, namun matanya masih memancarkan cahaya kebijaksanaan yang sangat terang. Banyu selalu menyambut kedatangan sesepuh desa itu dengan penuh hormat, dan segera membuatkan secangkir teh melati hangat kesukaannya. Mereka sering duduk berlama-lama di beranda membicarakan tentang falsafah hidup dan cara menjaga harmoni dengan alam semesta. Nak Banyu, engkau adalah bukti nyata bahwa kebaikan hati seorang ibu mampu menumbuhkan pohon yang sangat kuat dan rindang. Jangan pernah melupakan sejarah rumah ini, dan teruslah menjadi pelindung bagi ibumu serta bagi seluruh warga desa kita, ucap Mbah Kromo. Banyu menganggukkan kepalanya dengan taksi meresapi setiap petua berharga yang keluar dari mulut pria tua yang sangat ia hormati tersebut. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga kehormatan keluarganya dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan ayahnya. Kabar tentang Dharma pria serakah yang dulu pernah mengacaukan kedamaian desa sama sekali tidak pernah terdengar lagi di sana. Warga desa seolah telah menghapus nama pria itu dari ingatan mereka membiarkannya tenggelam dalam lautan masa lalu yang kelam. Tidak ada seorang pun yang peduli apakah ia masih hidup luntang-lantung di kota atau sudah menanggung akibat dari hutang-hutangnya. Bagi penduduk desa masa depan yang damai jauh lebih penting daripada terus memikirkan orang yang telah membuang keluarganya sendiri. Musim panen raya tiba membawa kegembiraan yang luar biasa bagi seluruh penduduk desa kuno yang selalu hidup rukun tersebut. Padi-padi yang menguning di sawah tampak seperti hamparan permadani emas yang bergoyang-goyang lembut tertiup hembusan angin pagi. Banyu bersama para pemuda desa lainnya turun ke sawah dengan semangat yang membara membawa celurit dan memakai caping bambu. Suara tawa dan candaan terdengar bersahutan memecah kesunyian persawahan mengubah rasa lelah menjadi sebuah perayaan syukur kepada Tuhan. Sari bersama ibu-ibu desa lainnya sibuk menyiapkan makanan dan minuman segar untuk para pekerja yang sedang memanen padi. Mereka memasak nasi liwet dengan lauk ikan asin, dan sambal terasi yang aromanya sangat menggugah selera hingga ke kejauhan. Makanan sederhana itu dihidangkan di atas lembaran daun pisang yang digelar di pinggir sawah di bawah rindangnya pohon asam. Makan bersama di alam terbuka ini selalu menjadi momen yang paling dinantikan karena mampu mempererat tali persaudaraan antar warga.
Saat waktu istirahat siang tiba, Banyu duduk di samping ibunya sambil menikmati segelas es kelapa muda yang sangat menyegarkan. Keringat yang bercucuran di dahi pemuda itu diusap lembut oleh Sari, menggunakan ujung selendang batiknya yang selalu bersih. "Engkau sudah bekerja sangat keras hari ini. Nak, ibu sangat bangga padamu," kata Sari dengan mata yang berkaca-kaca karena bahagia. Banyu hanya membalasnya dengan senyuman tulus, merasa bahwa kebahagiaan ibunya adalah sumber kekuatan utamanya dalam menjalani kehidupan. Setelah panen selesai, desa mengadakan acara syukuran yang meriah di halaman balai desa pada malam bulan purnama yang terang. Seluruh warga berkumpul dengan mengenakan pakaian adat yang rapi, membawa berbagai macam hasil bumi untuk diberkati oleh sesepuh desa. Suara gamelan terdengar mengalun merdu memecah keheningan malam, menciptakan suasana magis yang sangat kental dengan tradisi leluhur tanah Jawa. Anak-anak kecil berlarian ceria di sekitar pendopo, sementara orang dewasa duduk melingkar mendengarkan doa-doa keselamatan yang dipanjatkan. Sari duduk di barisan depan dengan anggun menikmati setiap alunan musik tradisional yang membawa kedamaian ke dalam relung hatinya. Ia melihat Banyu sedang berbincang akrab dengan teman-temannya, tertawa lepas tanpa ada beban masa lalu yang mengikatnya lagi. Malam syukuran itu menjadi bukti nyata betapa kuatnya ikatan sosial di desa tersebut yang selalu saling mendukung dalam suka dan duka. Kedamaian malam itu seolah mengunci segala energi negatif dari luar agar tidak pernah bisa masuk lagi ke desa. Ketika acara syukuran berakhir, warga desa perlahan-lahan mulai beranjak pulang ke rumah masing-masing membawa perasaan yang sangat bahagia. Sari dan Banyu berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak yang diterangi oleh cahaya bulan purnama yang menyinari bumi dengan lembut. Angin malam yang dingin sama sekali tidak mengganggu mereka karena hati mereka telah dipenuhi oleh kehangatan cinta dan rasa syukur. Malam itu alam semesta seolah memberikan senyuman terbaiknya kepada keluarga kecil yang telah berhasil melewati badai kehidupan. Sesampainya di rumah kayu kesayangan mereka, Banyu langsung menuju ke sumur tua untuk membersihkan diri sebelum masuk ke dalam. Air sumur yang jernih dan dingin menyegarkan kembali tubuhnya yang lelah setelah seharian penuh merayakan syukuran panen bersama warga desa. Suara kecipak air memecah kesunyian malam di halaman rumah, menciptakan melodi alami yang selalu dirindukan oleh setiap penduduk desa. Banyu menatap ke arah langit yang bertabur bintang, merasa sangat berterima kasih atas kehidupan tenang yang ia miliki saat ini. Sari sementara itu masuk ke dalam dapur untuk memadamkan sisa bara api di tungku dan memastikan semuanya dalam keadaan aman. Ia menyentuh dinding anyaman bambu dengan lembut, merasakan energi positif yang mengalir dari setiap sudut rumah peninggalan leluhurnya tersebut. Rumah ini telah menjadi benteng pelindung yang sangat kokoh, tempat di mana segala doa baik dikabulkan dan niat buruk dihancurkan. Sari tersenyum penuh arti menyadari bahwa keikhlasannya selama ini telah berbuah manis bagi masa depan anak semata wayangnya. Di dalam kamar, Banyu telah merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang empuk berselimutkan kain tenun buatan ibunya sendiri. Matanya perlahan mulai terasa berat menahan rasa kantuk yang datang menyerang setelah seharian penuh beraktivitas tanpa henti di luar rumah. Suara jangkrik dari semak-semak di luar jendela terdengar seperti nyanyian pengantar tidur yang paling merdu dan sangat menenangkan pikiran. Pemuda itu memejamkan matanya dengan damai, siap menyambut mimpi indah yang akan membawanya terbang ke langit yang tinggi. Sari berdiri di ambang pintu kamar anaknya, menatap wajah damai Banyu yang sudah terlelap pulas dalam pelukan malam yang sunyi. Ia memanjatkan doa singkat kepada Tuhan, memohon agar anaknya selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya di dunia. Setelah memastikan Banyu tidur nyenyak, Sari perlahan menutup pintu kayu kamar itu agar anaknya tidak terganggu oleh suara dari luar. Ia kemudian berjalan menuju kamarnya sendiri dengan langkah yang sangat ringan dan hati yang terbebas dari beban. Malam pun semakin larut menyelimuti desa kuno itu dengan ketenangan yang absolut dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi suara aktivitas manusia yang terdengar, hanya ada bisikan angin malam yang berhembus lembut menyapu dedaunan pepohonan. Bintang-bintang di langit bersinar semakin terang, seolah-olah sedang berjaga mengawasi tidur lelap para penduduk desa yang berhati baik. Kesunyian ini adalah sebuah anugerah yang sangat mahal yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kedamaian batin. Bagi Anda yang masih terjaga dan mendengarkan kelanjutan cerita ini, biarkanlah pikiran Anda ikut terhanyut dalam ketenangan desa malam ini.
Rasakanlah setiap hembusan napas Anda menjadi semakin teratur, dan pelan mengikuti irama alam semesta yang sedang beristirahat dengan sangat damai. Lupakan sejenak segala masalah yang mengganjal di pikiran Anda, biarkan hembusan angin malam membawa pergi semua rasa lelah dan penat. Malam adalah waktu yang paling tepat untuk melepaskan segala beban dan membiarkan tubuh Anda pulih kembali. Bayangkanlah Anda sedang berbaring di sebuah ruangan berbahan kayu yang sangat sejuk ditemani oleh aroma bunga melati yang mekar di luar. Tidak ada suara bising kendaraan atau keributan kota yang mengganggu telinga Anda, hanya ada melodi alam yang sangat murni. Anda merasa sangat aman dan nyaman, seolah-olah alam semesta sedang memeluk Anda dengan penuh kasih sayang yang tulus. Kedamaian yang dirasakan oleh Sari dan Banyu kini juga mengalir masuk ke dalam hati Anda dengan sangat perlahan. Setiap detik yang berlalu membawa Anda semakin dekat dengan alam bawah sadar, tempat di mana mimpi-mimpi indah sedang menunggu. Biarkan kelopak mata Anda menjadi semakin berat dan jangan melawan rasa kantuk yang kini mulai menjalar ke seluruh tubuh Anda. Keikhlasan yang ditunjukkan oleh Sari mengajarkan kita bahwa tidur yang nyenyak hanya bisa didapatkan dengan hati yang bersih dari dendam. Maafkanlah segala hal buruk yang terjadi hari ini agar esok pagi Anda bisa bangun dengan jiwa yang baru. Rumah kayu tua itu kini benar-benar terlelap dalam kegelapan yang menenangkan, menjaga penghuninya dari segala ancaman di luar sana. Bulan purnama perlahan bergeser ke arah barat menandakan bahwa malam sudah memasuki pertengahan dan alam semesta sedang tertidur sangat pulas. Semua cerita tentang kesedihan, pengkhianatan dan air mata telah memudar sepenuhnya, digantikan oleh ketenangan abadi yang melingkupi seluruh desa. Inilah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Kini saatnya bagi Anda untuk ikut memejamkan mata dan membiarkan diri Anda tenggelam dalam lautan ketenangan yang sangat dalam. Tarik napas panjang sekali lagi, rasakan udara malam yang sejuk memenuhi dada Anda, lalu hembuskan perlahan bersama dengan semua beban. Selamat tidur, semoga mimpi Anda malam ini seindah pemandangan ladang emas di desa kuno yang selalu dilindungi oleh kebaikan alam. Biarkan cerita ini menjadi selimut yang hangat bagi jiwa Anda, mengantar Anda menuju pagi yang cerah esok hari.